Halo semua, jadi kami kelompok Socrates akan mengadakan sebuah podcast terbuka tentang war crimes between Israel and Palestine. Saya Falazia, jadi moderator untuk hari ini, dan teman-teman saya Edric, Claudia, Aji. Jadi konflik ini sudah ada dari 100 tahun, dari 2 November 1917, di mana Menteri Luar Negeri Inggris menulis deklarasi Balfour, yaitu mendirikan rumah Yahudi di Palestina. Pada 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk memboikot produk Israel yang membuat Inggris menangkap pasal dan menghancurkan rumah Palestina. Pada 1937, petani Palestina memberontak untuk melawan Inggris dan kolonialismenya. Tetapi pada tahun 1939, Inggris mengarahkan 30.000 tentara ke Palestina dan desa dibom. Adanya jam malam, rumah dihancurkan, penahanan serta pembunuhan disebar. Inggris juga membentuk kelompok bersenjata dan membangun pabrik senjata. 5.000 warga Palestina dibunuh, 15.000 sampai 20.000 terluka, dan 5.000 dipenjara. Kita juga sempat ada data-datanya juga yang kita telah compile. Mungkin bisa juga Claudia, Vivi dibacakan datanya. Baik, yang pertama dari saya. Ini ada tanggapan yang masuk. Yang pertama itu, saya melihat konflik Israel Palestina sejak 6 Oktober 2023 sebagai lanjutan dari ketegangan sejarah yang belum terselesaikan antara kedua pihak. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan diplomatis yang lebih kuat dan partisipasi masyarakat internasional. Yang kedua, tanggapannya, saya percaya bahwa solusi jangka panjang waktu perlu melibatkan negosiasi yang adil dan setara antara Israel dan Palestina dalam mempertimbangkan aspirasi dan kedua belah pihak untuk memiliki tanah dan keamanan. Yang ketiga, ada pendapatnya yang menekankan bahwa pentingnya pendekatan yang berbasis masyarakat untuk mengatasi akar penyebab konflik seperti ketidaksetaraan ekonomi dan akses terhadap terbatasnya sumber daya tersebut. Yang keempat, ada pendapat yang menyatakan bahwa perlu adanya peran aktif komunitas internasional dalam memediasi konflik ini, mendorong dialog terbuka dan memastikan hak asasi manusia ini harus dihormati antara di kedua sisi tersebut. Dan terakhir, pendapatnya ada dia tuh merasa bahwa pendidikan dan pemahaman antara budaya tersebut merupakan elemen yang kunci untuk mengurangi prasangka dan membuka pintu bagi dialog antara generasi muda Israel dan Palestina tersebut. Pendapat lainnya, yang pertama ada dia mendukung perlindungan hak asasi manusia di kedua sisi konflik, termasuk kebebasan bergerak dan akses kemanusiaan yang layak untuk warga sipil yang terdampak. Kemudian ada juga yang percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan militer dan kebijakan pemerintah menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina. Lalu ada juga yang berpendapat menekankan pentingnya perdamaian berkelanjutan sebagai landasan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sejahtera bagi kedua negara. Lalu ada juga yang memandang bahwa upaya pembangunan kembali dan rehabilitasi infrastruktur di wilayah yang terdampak konflik menjadi esensial untuk memulihkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang terakhir, dia ini menyoroti perlunya mendukung lembaga-lembaga internasional dalam menjalankan peran mereka dalam menanggapi konflik ini, termasuk Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Begitu. Sekian pendapatnya. Untuk pendapat lainnya, Mungkin perlu kita kontekstualisasi kali ya. Tadi udah sempat dijelasin Valen juga bahwa sebenarnya konflik Israel dan Palestina itu udah lama gitu kan. Iya, udah lama. Tapi kayaknya kita perlu persempit lagi kurun waktunya. Kita bahas dari segi mulai peperangan yang baru-baru ini aja ya. Berarti dari sekitar 6 Oktober 2023 sampai sekarang gitu.
mungkin sebutannya bukan peperangan yang mulai ya, tapi konflik yang muncul kembali. Oke. Soalnya kan kita udah tahu bahwasannya konfliknya ini emang udah terjadi itu dari lama, dari 100 tahun yang lalu, dari 1917 gitu. Dan sekarang muncul lagi. Ya. Jadi gimana nih menurut Edric? Mungkin kita sekalian bahas sama pendapat teman-teman yang tadi ya. Kita sempat kemarin sebarin kuesioner untuk teman-teman sekalian yang bisa diisi mengenai pendapat mereka dan apa tanggapan mereka terhadap isu-isu dan news tentang berita. peperangan Israel Palestina sejak 6 Oktober tadi. Yang aku dengar dari pendapat-pendapat yang disampaikan tadi sebenarnya mayoritasnya adalah mendukung kedamaian yang dimana mereka percaya bisa achievable kalau adanya diplomasi yang secara langsung gitu ya. Bagaimana mereka mencari jalan tengah di antara perbedaannya gitu ya. Kalau dari Haji? Kalau ya sebenarnya nggak beda jauh sih. Lebih ke kayak kalau misalkan kita ngeliat dari sejarahnya terkhususnya, lebih ke pada saat itu tuh Palestina pada saat itu kan si Inggris tuh lagi kolonialisme banget nih, bener-bener koloni hampir kayak dia pengen kayak seluruh dunia. Makanya pada saat itu tuh si kaum Yahudi ini dibiarin untuk menempati Palestina. Tapi orang Palestina kan ya biasanya kayak kalau misalkan orang datang dengan paksaan yang nggak bakal diterima secara baik dong. Tapi dengan kayak adanya penindasan dari rakyat dari Inggris ini tentang karena si Israel ini diboikot, instead of mestinya diomongin baik-baik, mereka malah ngebom Palestina. Iya, sebenarnya perlu kita highlight kayak mereka dari mayoritas berita itu selalu mungkin tentang Yahudi atau tentang agama seperti itu ya, kayak gimana Kristen Katolik dan Islam segala macam. Tapi kayaknya perlu ditekanin bahwa konfliknya itu sebenarnya konflik yang lebih politik kayaknya. Betul banget tuh. Terlepas dari perbedaan secara beliefs mereka, kayaknya sebenarnya konflik utama itu untuk power ya. Iya, untuk power. Jadi ya emang udah dijelasin. Dan yang tadi emang masalah awalnya tuh dari si deklarasi oleh Menteri Luar Negeri si Inggris ini yang mendeklarasikan udah nggak apa-apa Yahudi bikin rumah di Palestina gitu. Dan masalahnya di sini yang repotnya lagi adalah dari Inggris ini mendukung Israel pada saat itu mendukung kaum Yahudi untuk ikut memborbardir petani-petani di Palestina. Oh, bombardir. Membombardir. Jadi apa sih? Obviously itu udah kayak fatal ya. Apalagi ini kita ngomongin petani. Seorang rakyat biasa, bukan seseorang yang menggunakan senjata, bukan seseorang yang bersenapan api, tetapi mereka itu yaitu tadi dijelaskan oleh Valen, terima kasih atas datanya, ada yang 5.000 yang dibunuh, 15.000, 20.000 ditangkap, dan 5.000 dipenjara. Dan itu tuh cuman data secara rough. Pasti kalau misalkan saya menarik kata-kata pasti saya. Biasanya kalau sesuatu yang terjadi seperti ini, data-data itu tuh data-data rough, data-data yang masih kasar, data-data yang bentukannya tuh belum konkret. Karena bisa jadi amin-amin datanya jauh lebih tinggi daripada yang aslinya. Tetapi nggak jarang juga data yang ditunjukkan itu jauh lebih rendah dari yang aslinya. Kan begitu ya? Jadi emang kalau misalkan kita ngomongin ini ya emang repot karena ini berhubungan dengan sejarah dan kita nggak mungkin dong kita bisa balik ke zaman sejarah dan kayak bilang kayak Inggris stop, jangan gitu. Nggak mungkin ya? Iya nggak mungkin. Iya stop. Yang kamu lakukan itu tidak baik Inggris, kamu harus stop gitu kan enggak? Gitu sih. Kalau dari data Edric gimana Edric? Kalau data aku sebenarnya dari kejadian-kejadian yang lebih baru sih. Karena tadi kamu udah jelasin sisi historisnya ya. Cuman kembali lagi kita mau pakemin aja nih yang akan kita bahas itu dari rentan 6 Oktober itu. Karena kalau kita bahas dari 100 tahun yang lalu, datanya banyak, kejadiannya banyak. Jadi untuk menarik konklusi kayaknya rasanya juga susah gitu ya. Iya sih. Kalau dari 6 Oktober sendiri, ini aku ada data dari United Nations. Kita harus lihat dari dua sisi ya, dari sisi Israel dan Palestina. Karena di sini kita
bukan menyalahkan satu pihak, Iya. tapi bagaimana konflik ini tuh solusi yang baik tuh seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi Israel dulu, secara fasilitas sejak 6 Oktober, sekarang di tanggal kita rekaman ini itu 13 Desember 2023 ada 6 fasilitas Israel yang hancur. Untuk casualties manusianya ada 32 casualties orang-orang Israel. Di antaranya 22 adalah dari militer, 10 untuk warga negaranya. Lalu untuk sisi Palestina cukup jomplang sih. Dari sisi Palestina untuk fasilitasnya ada 262 fasilitas yang hancur. Untuk korban jiwanya ada sekitar 3.623 yang dimana mayoritasnya itu adalah dari masyarakat biasa. Betul. Dan apa ya? Lagi-lagi kita tidak menyalahi dua pihak dari Israel maupun Palestina. Tetapi ada berita yang cukup shocking dari CNN ini. Oke. Jadi CNN itu bilang bahwasannya Presiden Palestina buka suara soal serangan Hamas ke Israel. Jadi dari pemerintah Palestina itu juga udah ikut turun tangan ya. Jadi untuk konteks yang diserang dari negara Palestina hanyalah jalur Gaza. Sedangkan negaranya negara kayak mungkin selain Gazanya itu mungkin baik-baik saja. Kita tidak tahu. Soalnya yang kita highlight di sini, yang perlu di highlight adalah ini tuh serangan Israel. Kronologi Israel menyerang dulu, lalu diserang balik oleh Hamas dari Palestina. Dan yaitu tadi udah dikasih tahu tentang data casualties-nya dan kayak kerusakan atau bagaimanapun begitu. Tapi kita juga tidak bisa bilang bahwasannya apa yang dilakukan Hamas ini benar. Karena dari pemerintahan Palestina pun sudah mencoba untuk nge-settle ini, udah mencoba untuk berdamai dengan Israel. Tetapi karena Hamas ini emang kelompok yang sudah memegang Gaza dari dulu, yaitu itu datanya dari BBC, dari BBC.com. Hamas emang udah megang Gaza dari dulu, maka dari itu mereka nggak terima bahwasannya Gaza misalkan kayak mau di give up oleh pemerintah Palestina, and which makes sense. Tapi dengan menyerangnya Israel tidak membuat konflik ini bakal selesai. Makanya saya lebih percaya bahwasannya persetujuan verbal antara kedua pihak pemerintah itu bisa dicapai tanpa menggunakan, bahkan tanpa satu peluru keluar. Tapi sayangnya dari kedua pihak ini mungkin saya belum pernah di dalam perang ya. Jadi saya tidak tahu apakah apa yang di dalam pikiran mereka. Pasti mereka panas, pasti mereka kesal. Wah, Gaza nggak bisa kayak ini, Gaza kayak gini. Maka dari itu mereka menyerang peluru, diserang peluru dan menembak peluru balik, begitu. Dan Palestina juga udah mencoba nge-settle semuanya. PBB juga udah keturun. Indonesia juga saya dengar coba bantu, itu udah baik karena itu tuh mencoba untuk mendamaikan istilah, karena dunia tuh lagi istilahnya perang ya revolve around ini, dan mungkin ada kayak Ukraina dan Rusianya juga, tapi kita bahasnya yang ini kayak dunia tuh udah mencoba untuk berdamai, tapi ada aja satu kayak misalkan satu bagian kecil dari pihak manapun yang tetap bilang enggak, kita harus perang, kita harus ini, yang mana membuat yang men-trigger pihak yang lebih besar dari bagian musuhnya, dan pihak yang besar dari bagian musuhnya akhirnya bilang, wah ini nggak bisa kayak gini nih, ke pihak besar yang musuhnya lagi. Saya setuju, dan saya rasa pihak kecil itu seringkali yang memiliki kekuasaan tertinggi atau influence yang besar di negara itu, sehingga kepentingan masyarakat luas bukan menjadi prioritas. Prioritas. Iya. Jadi apa sih emang repotnya tuh
karena karena kelompok yang ini akhirnya melawan, orang-orang yang mestinya tidak meninggal jadi meninggal, casualties makin banyak. Karena gimana ya, ini adalah Gaza itu sebuah tempat. Gaza bukan cuman orang Hamas, Gaza juga berisi juga orang-orang seperti ibu menyusui, yang ibu hamil, ya anak-anak, anak kecil. Karena Israel ini tidak tahu Hamas ada di mana, jadi mereka ngerudal Gaza, yang mana membuat orang-orang yang tidak semestinya meninggal. Kayaknya kalau kita bahas soal itu paling penting itu kita highlight soal hak asasi manusia. Iya, hak asasi manusia benar-benar. HAM sebagai ide atau konsep dari wawasan dunia juga yang dibangun atas wawasan dunia gitu ya. Kayaknya banyak orang-orang yang sebenarnya kalau disangkut paut tuh mereka nggak ada hubungannya sama konflik geopolitikal ini gitu ya. Yeah. Tapi karena tadi yang udah jelasin aja juga, mereka kebetulan ada di Gaza, mereka akhirnya kena efek dari konflik itu. Betul. Gitu. Ini aku ada data juga dari Diakonia International Humanitarian Law Center. Ini dia untuk meng-highlight apa aja yang terjadi sih sebenarnya ya sejak 6 Oktober itu, dan lebih lagi bukan saja injuries secara fisikal atau kematian yang dialami, mereka juga kehilangan rumah, tempat tinggal dan hak-hak mereka gitu. Di data ini gitu ya, ada lebih dari 1,5 juta masyarakat Palestina di Gaza yang harus pindah dari lingkungan di mana mereka tinggal karena dampak dari peperangan ini gitu. Terlebih lagi 41.000 rumah dari mereka tuh udah hancur, nggak bisa dipakai sama sekali. Belum lagi kita mau bahas lagi kejadian bom rumah sakit yang awalnya sebenarnya sudah dikatakan bahwa sudah diberikan warning, tapi mereka tetap tidak pindah. Tapi saya rasa itu bukan alasan yang cukup ya, itu bukan alasan yang valid gitu, bukan hal yang maksudnya ya udah kita bom karena kamu mau pindah, nggak bisa gitu juga kan ya. Terus itu dari sisi Palestina dan Gaza gitu. Dari sisi Israel juga ada lebih dari 1.200 warga Israel yang mereka itu sebenarnya ada di seluruh dunia. Mereka yang bukan di Israel gitu ya. Mereka adalah warga negara masyarakat Israel yang warga negara asing di negara lain. Mereka juga terkena dampaknya. Jadi dari peperangan ini bukan hanya dampak langsung, dampak eksternalnya juga ada, di mana mereka sebagai WNA itu tertindas. Ada data bahwa dari 1.200 itu 1.162-nya meninggal, lalu ada lagi juga anak kecil, polisi bahkan, dan 5.400-nya lain terluka gitu. Jadi yang meninggal ada 1.200 dan yang terluka ada 5.400. Selain itu banyak warga Israel juga yang kebetulan ada di Gaza, mereka juga menjadi sandera, mereka juga hanya karena mereka membawa nama Israel itu mereka terkena dampak. Dan saya rasa dari segi hak asasi manusianya akibat peperangan ya, nggak usah kita sebut lagi, itu udah pelanggaran. Iya, udah pelanggaran. Terus apalagi ada war crimes yang terjadi juga gitu. Kita rasa hak asasi manusia di sini, apalagi mereka yang tidak terlibat, sangat terancam sih. Jadi ya begitu sih menurut saya. Kalau dari saya sendiri, kesimpulannya mungkin dalam satu kalimat ya, violence is bad. Tidak ada kejahatan yang akan menghasilkan kedua kebaikan. Kebaikan harus dimulai dari kebaikan. Betul kan. Jadi kalau misalkan emang kalau misalkan emang terus-terusan kayak gini, terus-terusan dari kedua belah pihak tidak ada yang mau berargumentasi berjanji secara verbal dan kayak udah kita janji damai, maka nggak bakal ada damai. Maka dari itu kita setuju sama pendapat bahwa diplomasi itu penting ya. Betul. Diplomasi antara kedua leaders dari negara masing-masing. Iya. Kalau dari saya begitu aja sih. Menurut saya yang saya sampaikan. Ya, jadi menurut dari saya sih pendapatnya gitu aja sih, Drik. Adrik ada tambahan lagi? For the most part, aku setuju sih bahwa tidak ada hal lebih baik dari buruk, dan violence itu bukan hal yang menjadi solusi ya. Betul. Hak asasi manusia di sini harus harus diperjuangkan juga. Ya. Kalau dari saya dan Adrik selesai, saya kembalikan lagi ke kalian.
Jadi terima kasih Edric Aji atas pendapatnya, Claudia Fikri atas datanya. Saya sebagai moderator memberi kesimpulan ya, itu tidak hal yang baik datang dari hal yang buruk. Kami dari kelompok Sokrates pamit undur diri. Terima kasih.